Anda sedang mendengarkan Babat Tanah Jawi, karya W.L. Althoff, dibacakan oleh saya, Ari Wibowo. Bab 1. Asal-muasal Tanah Jawa. Inilah babat para raja di Tanah Jawa. Mulai dari Nabi Adam berputra Sis, Sis berputra Nur Cahyo, Nur Cahyo berputra Nuroso, Nuroso berputra Sang Hyang Wening, Sang Hyang Wening berputra Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal berputra Batoro Guru, Batoro Guru berputra 5 bernama Batoro Sambo, Batoro Brahma, Batoro Mahadewa, Batoro Wisnu, Dewi Sri. Batoro Wisnu menjadi raja di Pulau Jawa bergelar Prabu Set. Kerajaan Batoro Guru ada di Suroloyo. Batoro Guru itu punya simpanan putri cantik di negara Mendang. Niatnya putri tadi mau diangkat ke surga, serta mau dijadikan permaisurinya. Tatkala Batoro Wisnu sedang berkelana, ia tertarik melihat putri Mendang tadi. Tidak tahu bahwa sebenarnya putri tersebut sudah jadi simpanan ayahnya, lalu diperistri. Hal itu membuat marah Batoro Guru. Sang Hyang Narodo lalu diperintahkan untuk menyampaikan murkanya, serta mengambil alih kerajaannya. Batoro Wisnu lalu pergi dari negerinya, bertapa di tengah hutan, di bawah pohon beringin berjajar 7 batang. Istrinya, putri dari Mendang itu pun ditinggalkannya. Bab 2. Prabu Watugunung dari negeri Giling Wesi. Kisah dari negeri Giling Wesi. Rajanya bergelar Watugunung. Permaisurinya 2 orang. Pertama, bernama Dewi Sinta, dan yang kedua, Dewi Landep. Putranya 27 orang. Semuanya laki-laki, yaitu Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbrek, Warigalit, Wariagung, Julung Wangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mondosio, Julung Pujut, Pahang, Kuruwelut, Marakeh, Tambir, Mandangkungan, Maktal, Puye, Menahil, Prang Bakat, Bal, Wugu, Wayang, Kulawu, Dukut. Semua keturunan dari Dewi Sinto. Pada waktu itu negeri Giling Wesi terjadi huru-hara besar. Banyak rakyat kecil yang menderita, makanan sukar didapat. Sering terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hujan salah musim, gempa 7 kali sehari. Itu sebagai isyarat negeri Giling Wesi akan rusak. Prabu Watugunung sangat sedih menyaksikan penderitaan rakyatnya itu. Suatu hari, sang raja sedang tiduran di tempat peraduan yang terbuat dari gading. Istrinya, yang bernama Dewi Sinto, sangat terkejut ketika melihat raja cacat botak di kepalanya. Lalu bertanya, apa yang menjadi sebab musababnya. Sang Prabu memberitahu, ketika masih anak-anak, ketika ibunya sedang menanak nasi, beliau rewel, lalu dipukul dengan entong sampai berdarah. Lalu, pergilah beliau tanpa arah dan tujuan. Betapa terkejutnya Dewi Sinto, sampai tak dapat bicara mendengar pengakuan sang Prabu. Teringatlah akan putranya yang tak pernah kunjung pulang, karena dipukul dengan entong, persis seperti yang diceritakan sang raja. Sangat sedih hatinya, sebab dirinya ternyata telah dipersunting oleh putranya sendiri. Sang putri merenung, mencari jalan agar dapat lepas dari sang raja yang tak lain dan tak bukan adalah anak kandungnya sendiri. Karena lama terdiam saja, bertanyalah raja mengapa demikian lakunya. Dewi Sinto menjawab, sebenarnya ia sedang berpikir bahwa sang raja akan lebih sempurna keluhurannya jika mempunyai permaisuri bidadari dari Suroloyo. Dewi Sample complete.
Ready to continue?